Setelah beberapa tahun menjadi orang percaya, aku terpilih sebagai pemimpin. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah dipercayakan amanat ini. Dan aku bertekad melakukan pekerjaan gereja dengan baik. Saat itu, aku bekerja tanpa henti seperti mesin setiap hari. Dan pekerjaan gereja makin berkembang berkat bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari bisa dikatakan mengagumiku, melihat kemampuanku untuk berkorban serta menyelesaikan masalah nyata. Dalam pertemuan, ku dengar pemimpinku berkata pendekatanku terhadap tugasku membuahkan hasil. Dan aku sangat senang ini membuatku makin bersemangat. Dalam pertemuan dengan rekan sekerja, selalu kuceritakan pengalaman kerjaku kepada saudara-saudari. Dan merasa cukup bangga saat melihat ekspresi mereka yang mendukung. Aku merasa diriku tidak tergantikan di gereja. Saat pekerjaan Injil diperluas, aku direkomendasikan agar ke wilayah selatan untuk mendukung beberapa gereja baru di sana. Terpikir olehku, karena gereja-gereja itu baru, pasti ada kesulitan dan masalah pekerjaan. Jadi aku harus lebih fokus agar tidak mengecewakan harapan Tuhan. Benar. Kupikir, jika bekerja dengan baik, aku mungkin akan dibina untuk posisi yang lebih penting. Setelah berada di sana, meskipun ada banyak tantangan dalam tugasku, dalam aspek seperti kendala bahasa dan gaya hidup, serta banyak waktu di perjalanan dan sebagainya, aku tidak mundur. Setiap hari aku sibuk, mengadakan pertemuan dan melakukan pekerjaan gereja. Bahkan, membenci waktu yang terbuang untuk makan. Aku hanya sempat makan di bus saja. Setelah lebih dari 1 tahun, ada peningkatan nyata di bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku. Syukur kepada Tuhan. Dan saudari Chang yang datang untuk tugas pada saat yang sama denganku berkata padaku dengan kagum, "Hasil kerjamu sungguh bagus. Hasil kerjaku tidak sebaik dengan hasil kerjamu." Aku menghibur dan mendorongnya dengan berkata, Tuhan adalah pengurus pekerjaannya sendiri. Asalkan kita sungguh-sungguh, kita akan melihat kemajuan. Itulah perkataan di bibirku, tapi dalam hati aku merasa senang. Karena pekerjaanku berjalan dengan cukup baik, Saudari Sin memintaku menuliskan pengalaman kerjaku untuk dipelajari orang lain. Aku menjadi semakin sombong. Seperti sudah menjadi calon untuk fungsi yang lebih penting, dan aku adalah salah satu soko guru gereja. Lalu, tidak lama kemudian, Saudari Sin meminta kami memilih pemimpin lain untuk bekerja bersamanya. Aku merasa bersemangat mendengar hal ini. Berpikir, karena aku telah lama bekerja di wilayah itu dan melakukannya dengan cukup baik. Dan bisa dipastikan aku mendapatkan posisi itu. Lalu dalam pertemuan setengah bulan kemudian, di luar dugaanku, Saudari Wanglah yang terpilih sebagai pemimpin. Saat mendengar berita itu, aku merasa sangat sedih. Aku merasa dizalimi. Tidak puas, penuh keluhan, semua perasaan itu muncul. Bagaimana mungkin Saudari Wang yang terpilih? Hasil kerjanya biasa-biasa saja. Lalu mengapa dia yang dipilih, bukan aku? Bukankah aku telah cukup membayar harga? Telah cukup berinisiatif dalam tugas? Aku sering bekerja sampai larut malam untuk menyelesaikan masalah yang muncul di gereja. Aku bahkan sering bekerja dalam keadaan sakit. Aku tak hanya sudah mengurus pekerjaanku sendiri, tapi aku telah membantu pekerjaan pemimpin. Setelah semua ini, jika tidak bisa dipilih sebagai pemimpin, akan seperti apa masa depanku? Jika begini, untuk apa aku berusaha keras menjalankan tugasku? Lagi pula, sebanyak apapun kesulitan yang kuderita, tidak ada yang memperhatikan. Saudari Sin melihatku terlihat sangat sedih setelah pertemuan itu, dan dia menanyakan apa yang ada di benakku. Aku menceritakan keadaanku padanya. Dia dengan sangat sabar berkata, "Faktanya adalah semua orang bisa melihat kerja kerasmu dalam tugas. Tapi banyak yang berkata kau tidak fokus pada jalan masuk ke dalam kehidupan. Dan saat ada masalah, kau hampir tidak pernah merenungkannya untuk belajar. Sebaliknya, kau cenderung meninggikan diri. Sebenarnya inilah masalah terbesarmu. Benar. Di rumah Tuhan, kebenaran dan keadilan berkuasa. Saat saudara-saudari tidak memilih kita, itulah keadilan Tuhan. Dan kita harus merenungkan diri kita. Iya. Apapun tugasnya, kita harus mematuhi penataan Tuhan. Mencari kebenaran di dalam lingkungan yang telah Tuhan atur dan merenungkan kerusakan kita.
mengejar perubahan watak, dan melakukan tugas dengan baik. Inilah yang sejalan kehendak Tuhan. Benar, benar. Saudari Sin langsung membahas masalahku. Tetapi aku sama sekali tidak mengenal diriku sendiri. Meskipun aku tidak mengatakan apapun, dalam hati aku marah. Kuakui bahwa aku tidak memiliki jalan masuk kehidupan. Tapi kupikir aku lebih baik daripada mereka yang hanya bicara tentang pemahaman mereka. Aku merasa mereka memandang rendah diriku. Apa gunanya aku bekerja keras dalam tugasku? Sejak itu, aku memendam sikap yang menentang ini. Dan setiap kali saudari Sin meminta bantuanku, hanya kupilih tugas yang lebih ringan. Dan menghindari apapun yang mengharuskanku untuk membayar harga. Aku tidak lagi bersedia menanggung kesulitan itu. Aku senang saat melihat saudari Sin menghadapi kesulitan. Berpikir, sekarang kau bisa melihat betapa pentingnya diriku. Kutolak saat saudari Wang, pemimpin yang baru, datang untuk mengadakan pertemuan. Aku bahkan berpikir, bukankah kau sendiri lebih tua dariku? Kau tetap bukan tandinganku dalam hal apapun, mulai dari mempersekutukan kebenaran hingga menyelesaikan kesulitan dan masalah gereja. Karena keinginanku akan status tidak terpenuhi, aku dipenuhi prasangka dan ketidakpuasan terhadap pemimpin. Aku malas melakukan tugasku dan bersikap negatif. Dari luar, itu tampak berprasangka terhadap pemimpin. Namun itu adalah pelampiasan kemarahan melalui tugasmu bersikap menentang Tuhan. Kau benar. Hei, setelah itu, apakah kau mencari kebenaran dan menyelesaikan keadaanmu? Aku sungguh mati rasa dan keras hati saat itu. Meski pemimpin memangkas dan menangani, aku tidak pernah merenungkan diriku. Ku hidup dalam keadaan negatif itu selama sekitar 3 bulan. Kegelapan dalam rohku makin bertambah. Persekutuanku terasa membosankan di setiap pertemuan. Aku tidak punya wawasan tentang masalah orang lain dan tidak bisa membantu menyelesaikannya. Aku ingin setiap pertemuan cepat berakhir. Masalah yang dihadapi para penginjil pun tak bisa kubantu selesaikan, yang berarti kemajuan dalam pekerjaan Injil kami melambat. Kemudian, aku dihadapkan pada pendisiplinan. Suatu hari, tiba-tiba aku merasa lemah dan lemas, tidak mampu bernafas, lalu aku pingsan. Saudara-saudari membawaku ke rumah sakit. Namun aku tetap dengan keras kepala menolak merenungkan diri. Dan akhirnya, aku diberhentikan dari tugasku karena tidak melakukan pekerjaan nyata apapun. Pemimpin mengirimku pulang untuk waktu teduh. Aku menangis saat menerima berita itu. Aku tahu dalam hatiku bahwa aku telah kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Dan kehilangan tugasku adalah watak benar Tuhan. Tapi memikirkan, semua rekan sekerja yang datang ke selatan berada di posisi penting sementara aku disuruh pulang ke kampung. Aku merasa dipermalukan. Karena aku punya catatan kriminal di sana, kampungku tidak aman bagiku. Pemimpin mengirimku ke rumah seorang saudara di daerah terpencil. Di malam hari, aku selalu berbaring di tempat tidur kayu. Teringat saat aku lakukan perjalanan ke selatan penuh keteguhan hati, bertekad melakukan pekerjaan gereja dengan baik dan dipromosikan. Sebaliknya, aku justru diberhentikan karena mengganggu pekerjaan gereja. Bagaimana jika saudara-saudari di kampungku tahu? Akankah mereka berkata, aku diberhentikan karena melalaikan tugas? Pemikiran tentang hal itu membuatku kalut. Dan semakin dipikirkan, aku menjadi makin sedih. Aku bahkan saat itu berpikir untuk mati. Ketenaran dan status sangat membahayakan orang. Benar. Aku berdoa, ya Tuhan, saat ini aku benar-benar menderita. Kehilangan tugasku sebagai pemimpin rasanya seperti nyawaku dicabut. Aku tahu seharusnya tidak mengejar status, tetapi belenggunya mencengkramku. Ya Tuhan, tolong bimbing aku agar bisa mengenal diriku sendiri dan memahami kehendak-Mu. Amin. Aku membaca beberapa kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Oh, baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, saat engkau menempuh jalanmu sekarang, pengejaran seperti apakah yang paling sesuai? Dalam pengejaranmu, menjadi orang seperti apa engkau harus mengusahakan dirimu? Engkau harus tahu bagaimana seharusnya engkau memahami semua hal yang menimpamu sekarang ini,
baik itu ujian atau kesukaran, baik itu hajaran yang tak berbelas kasihan atau kutukan. Diperhadapkan dengan semua ini, engkau harus merenungkan semuanya dengan cermat apapun yang terjadi. Engkau tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkunganmu, dan terlebih lagi, engkau tak mau berusaha untuk melakukannya karena engkau tidak mau mendapatkan apapun dari hajaran yang berulang ini, dan yang bagimu adalah hajaran yang kejam. Engkau tidak berupaya mencari ataupun menyelidiki, dan sekadar pasrah pada nasibmu, dan menerima saja kemanapun hajaran itu membawamu. Apa yang kau anggap sebagai didikan yang kejam belum mengubah hatimu, juga belum mengambil alih hatimu. Sebaliknya, hal itu menikamu tepat di hatimu. Engkau memandang hajaran yang kejam ini hanya sebagai musuhmu dalam kehidupan ini, sehingga engkau tidak mendapatkan apapun. Engkau merasa dirimu paling benar. Jarang engkau mempercayai bahwa engkau menderita ujian seperti itu karena engkau begitu hina. Sebaliknya, engkau menganggap dirimu sangat malang, dan lebih dari itu mengatakan bahwa aku selalu mencari-cari kesalahan pada dirimu. Dan sekarang, setelah sampai sejauh ini, berapa banyak yang benar-benar engkau ketahui tentang apa yang kukatakan dan kulakukan? Jangan mengira bahwa engkau adalah orang yang berbakat alami, yang hanya sedikit lebih rendah dari surga, tetapi jauh lebih tinggi dari bumi. Engkau tidak lebih pintar dari siapapun juga, bahkan bisa dikatakan sungguh menggemaskan seberapa jauh lebih konyolnya dirimu daripada siapapun di bumi yang memiliki akal, karena engkau memandang dirimu sendiri terlalu tinggi dan tidak pernah memiliki perasaan rendah diri. Seolah-olah engkau mengetahui tindakanku hingga kerincian yang terkecil. Kenyataannya, engkau adalah seseorang yang pada dasarnya tidak berakal, karena engkau sama sekali tidak tahu apa yang ingin kulakukan, dan terlebih lagi, engkau tidak menyadari apa yang sedang kulakukan sekarang. Karena itu, aku katakan bahwa engkau bahkan tidak sebanding dengan petani tua yang berjerih payah mengerjakan ladangnya, seorang petani yang tidak memiliki persepsi sedikit pun tentang kehidupan manusia, tetapi bergantung pada berkat dari surga ketika ia mengolah ladang. Engkau sama sekali tidak memikirkan tentang hidupmu. Engkau tidak mengetahui apapun tentang kemasyuran, dan terlebih lagi, engkau tidak memiliki pengetahuan apapun tentang dirimu sendiri. Engkau terlalu meninggikan diri. Amin. 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 Dalam upaya yang engkau semua lakukan, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Pekerjaan saat ini adalah untuk menangani keinginanmu memiliki status serta hasratmu yang muluk-muluk. Harapan, status, dan gagasan, semuanya itu merupakan representasi klasik dari watak iblis. Sulit bagimu untuk mengesampingkan prospek dan nasibmu. Sekarang, engkau semua adalah para pengikut dan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang tahap pekerjaan ini. Namun,
engkau semua belum mengesampingkan hasratmu akan status. Ketika statusmu tinggi, engkau semua mencari dengan baik, tapi ketika statusmu rendah, engkau semua tidak mau lagi mencari. Berkat-berkat yang berkaitan dengan status selalu ada dalam pikiranmu. Mengapa sebagian besar orang tidak dapat melepaskan diri mereka dari sikap yang negatif? Bukankah jawabannya selalu akibat prospek yang suram? Semakin engkau mencari dengan cara seperti ini, semakin sedikit yang akan engkau tuai. Semakin kuat keinginan seseorang untuk meraih status, semakin serius dirinya harus ditangani, dan semakin berat pemurnian yang harus mereka alami. Orang-orang semacam itu tidak layak. Mereka harus ditangani dan dihakimi sepantasnya, supaya mereka mau melepaskan hasratnya akan hal-hal tersebut. Jika engkau semua mengejar dengan cara seperti ini sampai pada akhirnya, engkau tidak akan menuai apapun. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah, dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi dan pada jalan masukmu. Sebaliknya, engkau selalu berfokus pada keinginan-keinginan yang berlebihan dan hal-hal yang menghalangi dirimu untuk mengasihi Tuhan, serta menghalangimu untuk semakin dekat dengan Dia. Dapatkah semua hal itu mengubah dirimu? Dapatkah semua itu membawamu masuk ke dalam kerajaan? Amin. Amin. Yang diungkapkan firman Tuhan ini Iya, adalah benar. keadaan kita. Firman penghakiman Tuhan langsung menyentuh hatiku dan menyingkap keadaan pribadiku yang sebenarnya. Aku teringat bagaimana setelah terpilih untuk posisi pemimpin dan berhasil dalam pekerjaanku, aku pikir diriku istimewa dan salah satu pilar gereja. Aku terus menanti hari saat ada kesempatan untuk naik peringkat, memimpin lebih banyak gereja, dan dihormati lebih banyak saudara-saudari. Saat tidak mendapatkan nama dan posisi yang kuinginkan, aku tidak merenungkan diri. Justru diliputi ketidakpuasan tersesat dalam kemarahan, merasa semua usahaku sia-sia. Aku didisiplinkan, tetapi aku tetap mati rasa, serta tidak berpaling kepada Tuhan. Aku terus berpikir keras bahkan setelah diberhentikan dari tugasku. Aku dipusingkan oleh hasratku akan status. Itu telah menodai hati nuraniku. Aku juga telah kehilangan nalar dan seluruh kemanusiaan. Petani yang mengandalkan surga saat mengolah tanah tahu mereka berada di bawah belas kasih nasib dan tunduk pada kehendak surga. Tapi aku benar-benar kurang kesadaran diri. Serta tidak bisa dengan patuh mengambil tempatku dan melakukan tugasku. Sebaliknya, aku selalu ingin melangkah keluar dari batas Tuhan. Mengejar status, menjadi pemimpin yang lebih besar, serta memenuhi ambisiku untuk dikagumi orang lain. Bukankah itu natur dari malaikat agung? Iya, Saat Tuhan Yesus datang ke bumi untuk bekerja, Dia rendah hati dan tersembunyi, serta tidak pernah mengklaim status yang Dia bisa miliki. Dia makan bersama para pendosa dan membungkuk untuk membasuh kaki para murid. Sekarang, Tuhan sekali lagi menjadi daging dan datang ke bumi. Tetapi Dia tidak pernah menuntut orang untuk menyembah Dia. Sebaliknya, Dia dengan diam-diam menggembala umat manusia. Lalu aku sangat ingin dikagumi semua orang karena pekerjaanku. Aku bahkan dengan berani percaya, aku harus satu tingkat di atas yang lain, dan posisi pemimpin itu adalah milikku. Aku sungguh tidak puas saat tidak terpilih. Aku menjadi negatif dan menentang. Aku dengan congkak kehilangan segala nalar. Aku sangat tidak tahu malu. Perangaiku bukanlah mengadu diriku dengan manusia lain, tetapi melawan Tuhan. Aku secara langsung menentang Tuhan dan sudah lama menyinggung wataknya. iya benar. Diberhentikan adalah penghakiman benar Tuhan atas diriku. Dan itu untuk menangani hasratku akan status. Atau hatiku yang mati rasa tidak akan sadar. Iya. Benar. Iya. Tanpa didisiplinkan, dipangkas, dan ditangani oleh Tuhan. Tanpa dihakimi dan disingkapkan oleh firman-Nya, kita tak akan memahami diri kita. Benar. Lalu, aku membaca 2 kutipan lain dari firman Tuhan. Aku akan membacanya. Baik. Baiklah.
Aku akan menjatuhkan hukumanku kepada semua orang yang membangkitkan kemarahanku. Aku akan menimpakan seluruh murkaku ke atas semua binatang yang ingin berdiri setara di sisiku itu, tetapi tidak menyembah ataupun menaati aku. Tongkatku yang memukul manusia akan dihantamkan ke atas semua binatang yang pernah menikmati pemeliharaanku itu, dan menikmati segala misteri yang kukatakan, dan berusaha mengambil kenikmatan material dariku. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang mencoba untuk mengambil tempatku. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang berusaha merebut makanan dan pakaian dari aku. Untuk saat ini, engkau semua tetap bebas dari bahaya, dan terus melewati batas dalam tuntutan yang engkau semua ajukan kepadaku. Ketika hari kemurkaan tiba, engkau semua tidak akan lagi mengajukan tuntutan terhadapku. Lalu, aku akan membiarkanmu bebas menikmati dirimu sendiri. Aku akan memaksa wajahmu tunduk hingga ke tanah, dan engkau semua tidak akan pernah bisa bangun lagi. Amin. Kubacakan kutipan selanjutnya. Tentu. Iya. Setelah memimpin beberapa gereja, beberapa orang menjadi congkak. Mereka berpikir rumah Tuhan tak dapat berjalan tanpa mereka, dan mereka harus menikmati perlakuan khusus dari Tuhan. Bahkan semakin tinggi status mereka, semakin tinggi tuntutan mereka kepada Tuhan. Semakin mereka memahami doktrin, semakin terselubung dan licik tuntutan mereka. Mulut mereka tidak mengatakannya, tetapi tersembunyi di dalam hati, dan tidak mudah ditemukan. Kemungkinan besar akan ada saatnya ketika keluhan dan penentangan mereka tersingkap, dan hal itu bahkan lebih merepotkan. Mengapa semakin banyak orang menjadi pemimpin agama, semakin mereka menjadi antikristus yang berbahaya? Karena dengan status lebih besar, ada ambisi lebih besar. Memahami lebih banyak doktrin, membuat watak menjadi semakin congkak. Iya, benar. Jika engkau mengejar status daripada kebenaran dalam imanmu, engkau berada dalam bahaya. Amin. Membaca firman Tuhan ini menunjukkan konsekuensi dari mengejar status membuatku gemetar. Saat mencapai beberapa hal dalam tugasku dan bertanggung jawab atas pekerjaan gereja, aku akan lupa tempatku. Dengan berani mendambakan prestis yang lebih besar, berharap mengelola lebih banyak orang, dan lebih banyak yang mengagumi dan mengikutiku. Pada dasarnya, aku mencoba merebut orang-orang pilihan Tuhan darinya, dan itu menyinggung wataknya. Iya. Ini mengingatkanku pada zaman hukum Taurat. Saat gerombolan Korah dan Datan melawan kepemimpinan Musa dan mencoba merebut posisinya, Tuhan membelah bumi dan mereka ditelan utuh-utuh. Lalu ada zaman kasih karunia. Saat orang-orang Farisi Yahudi, imam-imam kepala dan ahli Taurat, bepergian untuk mencari pengikut baru. Tetapi, saat Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan, mereka melindungi posisi mereka, menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Iya. Pada akhirnya, mereka memaku dia ke kayu salib dan menerima kutukan Tuhan. Iya, benar. Memikirkan hal ini menunjukkan bahwa mengejar status adalah bertentangan dengan jalan Tuhan. Itu adalah jalan menuju neraka dan kebinasaan. Benar. Pada saat itu, aku berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh saat berdoa. Ya Tuhan, aku tidak ingin menjadikan diriku musuhmu lagi. Aku hanya ingin merenungkan diriku dan bisa sepenuhnya bertobat. Lingkungan apapun yang kau atur untukku, yang kuinginkan hanyalah mengambil tempat makhluk ciptaan dan tunduk kepadamu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mempelajari semua itu melalui pengalaman ini sungguh luar biasa. Iya. Benar. Tanpa kegagalan dan kemunduran seperti ini, tidak satu pun dari kita bisa melihat pengejaran kita yang keliru, atau melihat dengan jelas siapa kita sebenarnya. Mengakui kerusakan kita dan membuat pencapaian nyata dengan dipangkas dan ditangani, serta melalui kegagalan, benar-benar berkat Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan. Bagaimana kau menerapkan dan masuk setelah itu? Iya, tolong beritahu kami. Setelah itu, aku mulai melakukan tugasku sebaik mungkin. Saudara tua yang menampungku membawaku untuk membagikan Injil dengan beberapa kerabatnya. Dan mereka mengajukan banyak pertanyaan selama aku di sana. Tapi aku tak punya pemahaman yang baik tentang kebenaran yang relevan. Melihat betapa kurangnya pengetahuanku benar-benar membuatku malu. Aku telah menyelesaikan beberapa pekerjaan di masa lalu. Orang lain kupandang rendah.
berpikir aku akan dilatih untuk posisi yang lebih penting. Namun kemudian, tak bisa kulihat diriku dengan jelas. Pemimpin harus memahami tentang kebenaran, menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi aku tidak bisa bersekutu tentang aspek kebenaran untuk membagikan Injil. Tapi aku terus berjuang untuk posisi itu. Sungguh tidak masuk akal. Saat menghadapi kesulitan dan masalah saudara-saudari, aku hanya berbicara tentang teori-teori luhur. Tetapi tidak pernah membantu menyelesaikan tantangan nyata dalam jalan masuk kehidupan mereka. Aku sadar, tidak ada yang bisa lakukan pekerjaan nyata tanpa kebenaran setinggi apapun status mereka. Mereka hanya akan mengganggu pekerjaan gereja dan merugikan kehidupan saudara-saudari. Iya. Aku juga merasa Tuhan menempatkanku di sana untuk menyebarkan Injil dan membimbing pendatang baru. Agar aku bisa lebih memahami kebenaran, ini cara untuk menembus kekuranganku. Setelah paham kehendak Tuhan, dengan senang hati kulakukan tugasku, serta menerapkan masuk ke kebenaran. Setelah beberapa waktu, aku memiliki kebenaran dalam aspek visi, dan pekerjaan Injil setempat perlahan-lahan makin dinamis. Aku makan dan minum firman Tuhan dengan orang percaya baru setiap hari. Aku merasa sungguh tergenapi dan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Itu bagus. Iman berarti dengan teguh mengejar kebenaran dan menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Itulah yang penting. Iya. Kau benar. 3 tahun di wilayah itu cepat berlalu. Lalu suatu hari hujan lebat. Saat aku dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan, ada sebuah angin kencang. Terasa sulit mendorong sepedaku. Ku berjalan di jalan yang bergelombang itu. Hujannya sangat deras sampai aku tidak bisa membuka mata. Dan terpikir, membagikan Injil di pegunungan itu sangat sulit. Hampir 3 tahun aku melakukan tugasku di sana. Dan banyak belajar. Jadi kenapa aku tidak dipindahkan? Saat saudara-saudari diberhentikan dan mengetahui watak rusak mereka, kemudian bertobat dan membuat perubahan, mereka diberi posisi pemimpin lagi. Aku telah merenungkan diri selama ini, tapi tidak diizinkan memimpin lagi. Aku telah mendapat pemahaman tentang diriku sendiri di sana. Dan dengan sikapku dan kebenaran yang kumiliki, kupikir aku bisa memimpin gereja. Jadi kenapa aku tidak dipindahkan? Apakah aku harus terus memberitakan Injil di pegunungan selamanya? Pikiran ini membuatku kehilangan semangat. Saat tiba di rumah, aku menyadari di sepanjang perjalanan, aku telah menunjukkan kesalahpahaman pribadi. Aku melebih-lebihkan prestis di dalam hatiku lagi. Iya. Aku meminta Tuhan untuk melindungi hatiku agar bisa mengheningkan diri di hadapannya. Lalu, ku baca 2 kutipan firman Tuhan. Baiklah. Masalah terbesar manusia adalah hanya memikirkan nasib dan prospeknya, memberhalakan hal-hal ini. Manusia mengejar Tuhan demi nasib dan prospeknya. Dia tidak menyembah Tuhan karena kasih-Nya kepadanya. Karena itu, dalam penaklukan manusia, keegoisan manusia, keserakahan, dan yang paling menghalangi penyembahannya kepada Tuhan harus disingkirkan. Dengan melakukan itu, hasil penaklukan manusia akan tercapai. Amin. Sebagai hasilnya, pada tahap awal penaklukan manusia adalah perlu untuk membersihkan semua ambisi liar dan kelemahan paling fatal manusia. Dan melalui ini mengungkapkan kasih manusia kepada Tuhan. Dan mengubah pengetahuannya tentang kehidupan manusia, pandangannya tentang Tuhan, dan arti keberadaannya. Dengan cara ini, kasih manusia kepada Tuhan ditahirkan, yang berarti hati manusia ditaklukkan. Amin. Amin. Boleh aku membacakan sebuah kutipan? Tentu Tentu saja. Tuhan menciptakan sebuah lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Pada akhirnya, engkau mencapai titik di mana engkau lebih suka mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu dan tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Jadi jika orang tidak mengalami beberapa tahun pemurnian, jika mereka tidak menanggung tingkat penderitaan tertentu, mereka tidak akan dapat menyingkirkan ikatan kerusakan daging dalam pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja engkau masih tunduk pada perbudakan iblis, dalam aspek mana saja engkau masih memiliki keinginanmu sendiri, tuntutanmu sendiri, dalam aspek inilah engkau harus menderita.
Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti. Yang berarti orang bisa mendapatkan kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Amin. Dengan membaca firman Tuhan, aku melihat bahwa setelah dirusak oleh iblis, setiap orang hidup dengan racunnya. Oleh hal-hal seperti di seluruh alam semesta ini, akulah yang berkuasa, manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Berbekal prinsip dan berbekal tekad, dan seterusnya. Aku telah hidup dengan semua racun iblis itu, mengejar nama dan status. Saat dikagumi saudara-saudari, aku memiliki motivasi penuh. Namun saat statusku terancam, aku menjadi cemburu dan melawan. Saat kehilangan posisiku, aku menjadi negatif, bahkan berhenti melakukan tugas. Tak kupikirkan kepentingan rumah Tuhan. Apa itu bisa disebut tidak memiliki nalar? Itu adalah racun iblis yang bersarang jauh di dalam diriku. Benar. Tuhan menyelamatkan manusia dengan menghakimi, menghajar, memangkas, menangani, menguji, dan memurnikan mereka. Dengan begini, tujuan pengejaran orang-orang yang keliru bisa diubah, mentransformasikan watak iblis mereka. Lalu mereka tidak lagi hidup berdasarkan racun iblis, tetapi menaati Tuhan dan bisa didapatkan oleh Tuhan. Inilah tujuan pekerjaan Tuhan pada umat manusia. Amin. Tuhan telah menempatkanku di medan gunung yang keras itu. Tidak ada kesempatan untuk mencari nama, demi mengekspos dan menangani ambisi batinku, agar membuatku mampu hidup dalam keserupaan dengan manusia, agar aku bisa dengan teguh melakukan tugas makhluk ciptaan, serta sepenuhnya menyembah dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Amin. Kesadaran ini memenuhiku dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kuputuskan mengejar kebenaran dan tak lagi mengejar status. Hal-hal yang sama sekali tidak berharga. Amin. Syukur Syukur kepada Tuhan. Iya. Apa penerapan dan jalan masukmu saat nama dan pencapaian ikut bermain? Iya, tolong tahu, beritahu Saat kami. beberapa hal muncul, terkadang masih kupikirkan nama dan pencapaian. Tapi aku bisa mencari kebenaran dan membalikan keadaanku. Aku ingat suatu kali, gereja menugaskanku untuk memfilmkan video Injil. Aku merasa senang dan terhormat berpartisipasi dalam pembuatan film itu dan sebagai saksi pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Iya. Namun, pada saat yang sama kerinduanku untuk menonjol mulai muncul. Aku berpikir saudara-saudari lain pasti akan memandangku jika mereka melihatku berakting. Namun, saat pergi ke lokasi, pemimpin berkata kepadaku, keadaannya sungguh sibuk sekarang. Bekerjalah dengan saudara yang membuat makanan dan mengurus kebersihan. Aku merasa sangat menentang terhadap ini. Tugas menjadi tuan rumah adalah hal yang bisa dilakukan oleh saudara-saudari lain. Kenapa harus aku? Aku telah melayani sebagai pemimpin di utara dan selatan. Dan karena hal tersebut, bukankah aku seharusnya diberi tugas yang pantas? Aku merasa yang mengejutkan yang lain tidak memandangku. Sehingga aku melakukan pekerjaan remeh itu. Bukankah kemampuanku jadi sia-sia? Hal inilah yang membuatku sangat kecewa. Tapi berdasarkan pengalamanku, aku tahu aku harus tunduk. Aku memaksakan diri menerima tugas itu. Kemudian, saudara-saudari lain tiba di sana. Dan beberapa orang dari kampungku berakting di sana. Sementara aku memasak makanan mereka dan menyapu lantai, itu terasa memalukan. Seorang saudara lebih muda melihatku dan berkata dengan hangat kepadaku, saat kau menjadi pemimpin, kau bertanggung jawab atas pekerjaan gereja kami. Aku tak mengerti apa-apa saat itu. Aku hanya suka ke pertemuan. Pertemuan yang kau adakan untuk kami sangat membantuku. Pernyataan yang sangat santai darinya ini sangat mengganggu telingaku. Aku merasa dia sedang mengejekku. Wajahku mulai terbakar dan rasanya aku ingin bersembunyi. Ada saat lain ketika saudara-saudari menyelesaikan syuting sangat larut. Dan pemimpin berkata syuting akan dilanjutkan besok pagi. Dia memintaku bekerja lembur untuk membersihkan kamar. Mendengar ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Dan aku berpikir, kalian semua lelah dan bisa istirahat. Tapi aku masih bersih-bersih di tengah malam, seperti pelayan. Aku merasa sangat dizalimi, melihat yang lain mulai santai, beristirahat dan sudah tertidur. Sementara aku di sana berbenah. Aku sungguh tersinggung, seolah aku buruh kasar. Aku merasa tidak punya martabat. Aku lebih baik membagikan Injil di pegunungan. Di sana setidaknya orang percaya baru menikmati persekutuanku dan harga diriku bisa dipuaskan. Aku tidak punya itu sama sekali di sana.
Setelah itu, karena aku tidak dalam keadaan yang baik, aku membuat makanan dengan linglung. Dan setiap makanan rasanya entah pahit atau asin atau hambar tanpa rasa. Namun tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka memakannya seperti biasa. Dan saat itu, aku merasa sangat bersalah. Bagaimana bisa aku membuat makanan seperti itu? Bagaimana mereka bisa memakan itu? Saat itu, sebuah pikiran jernih muncul di benakku. Bukankah aku bekerja asal-asalan karena hasratku akan status tidak terpenuhi? Benar. Benar. Aku memikirkan ini dan merenungkan diriku. Aku lihat itu masalahnya. Aku merasa menentang dan tidak puas. Karena merasa telah direndahkan, aku masih menyembah status. Iya. Jadi bagaimana kau menyelesaikan masalah ini? Iya. Saat itu, kubaca kutipan firman Tuhan. Aku akan membacakannya. Baiklah. Saat aku menghakimimu hari ini, pemahaman apa yang akan kau miliki pada akhirnya? Engkau semua akan mengatakan bahwa meskipun statusmu tidak tinggi, engkau telah menikmati perbuatan Tuhan yang meninggikan dirimu. Karena engkau semua terlahir rendah, engkau tidak memiliki status. Tapi engkau mendapatkan status karena Tuhan telah meninggikan engkau. Inilah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Amin. Beginilah engkau seharusnya berdoa. Ya Tuhan, entah aku memiliki status atau tidak, aku sekarang telah mengerti tentang diriku. Jika statusku tinggi, itu karena engkau yang meninggikannya. Dan jika statusku rendah, itu karena ketetapanmu. Segala sesuatu berada di tanganmu. Aku tidak punya pilihan atau keluhan apapun. Engkau telah menetapkan bahwa aku harus lahir di negeri ini dan di tengah orang-orang ini. Yang harus kulakukan adalah taat sepenuhnya di bawah kekuasaanmu. Karena segala sesuatu berada di dalam ketetapanmu. Amin. Aku tidak memikirkan status. Bagaimanapun juga, aku hanyalah makhluk ciptaan. Jika engkau menaruhku dalam jurang maut, dalam lautan api dan belerang, diriku bukan apa-apa selain makhluk ciptaan. Jika engkau memakai aku, diriku hanyalah makhluk ciptaan. Jika engkau menyempurnakan aku hanyalah makhluk ciptaan. Jika engkau tidak menyempurnakanku, aku akan tetap mengasihimu, karena aku tidak lebih dari makhluk ciptaan. Aku tidak lebih dari makhluk ciptaan yang sangat kecil yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Hanya salah satu dari antara umat manusia yang diciptakan. Engkaulah yang menciptakan diriku, dan sekarang engkau telah sekali lagi menaruh aku kembali di tanganmu, untuk kau perlakukan diriku seturut kehendakmu. Aku bersedia menjadi alatmu dan kontrasmu. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan olehmu, tidak seorang pun dapat mengubahnya. Segala sesuatu dan semua peristiwa itu ada di tanganmu. Amin. Ketika waktunya tiba, engkau tidak lagi memikirkan mengenai status. Engkau akan terbebas darinya. Hanya setelah itulah, engkau dapat mencari dengan percaya diri dan penuh keberanian. Dan hanya setelah itulah, hatimu dapat merdeka dari apapun yang menghalangi. Begitu orang telah dimerdekakan dari hal-hal ini, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, pencerahan datang ke hatiku. Pengajaran Petrus adalah melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan. Dia berupaya untuk mengasihi dan memuaskan Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan mutlak, dan dia mengikuti pengaturan Tuhan. Iya. Pada akhirnya, dia bahkan disalibkan, melayani sebagai saksi yang bergema bagi Tuhan. Iya benar. Lalu Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan dalam diriku. Dan kehendaknya adalah membuatku tetap di tempatku, dan menjadi makhluk ciptaan yang taat mengejar kebenaran. Melakukan tugasku dengan baik. Membuang watak iblisku yang rusak, dan sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Inilah yang harus dikejar oleh makhluk ciptaan. Amin. Amin. Iya. Di rumah Tuhan, entah kita seorang pemimpin atau menjadi tuan rumah bagi saudara-saudari, itu semua adalah melakukan tugas makhluk ciptaan. Dan tidak ada status tinggi dan rendah. Benar. Benar. Apapun tugasnya, intinya adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan peranmu dalam pekerjaan Injil. Selama kita melakukannya dengan sepenuh hati dan mengerahkan semuanya ke dalamnya, Tuhan puas. Amin. Iya, pemimpin membuatku mengerjakan pekerjaan remeh ini karena itulah yang perlu dilakukan. Jadi itulah yang harus kulakukan. Benar. Seperti menyuruh anak-anak dalam keluarga membuat makanan dan bersih-bersih. Itu semua pekerjaan rumah dan tidak ada status tinggi atau rendah. Benar sekali. Benar. Namun aku meremehkan tugas itu, merasa seperti aku diturunkan, serta kehormatan dan juga prestisku terancam.
Aku sakit hati dan terus mengeluh. Sama sekali tidak taat. Aku tidak memiliki hati nurani dan nalar. Iya. Semua pikiran ini memenuhiku dengan penyesalan dan rasa jijik terhadapku. Aku berdoa dan mengaku kepada Tuhan, bersedia untuk tunduk dan melakukan tugasku dengan baik. Amin. Saat memasak lagi, aku ke dapur untuk memotong sayuran dan mencuci piring. Merenungkan firman Tuhan saat aku bekerja, aku merasakan kedamaian dalam jiwaku. Syukur kepada Tuhan. Lalu saat bersih-bersih, aku tidak lagi merasa tersinggung. Justru merasa lebih dekat dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku bisa terbuka dan tulus dengan saudara-saudari serta berbagi yang telah kupelajari dari tugasku. Aku merasa itulah cara hidup, dengan sedikit keserupaan dengan manusia. Iya. Syukur kepada Tuhan. Semua hal ini mengajariku pada tingkat yang sangat dalam. Bahwa penghakiman Tuhan atas diriku adalah penyelamatan dan kasih. Penghakiman Tuhanlah yang mengubah pengejaran dan sudut pandangku yang salah, serta mentahirkan beberapa watak iblisku. Fakta bahwa aku bisa dengan tabah melakukan tugasku di rumah Tuhan adalah sepenuhnya berkat penghakiman dan hajaran Tuhan atas diriku. Amin. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya. Hanya penghakiman dan hajaran Tuhan yang bisa mengubah dan menyelamatkan manusia. Syukur Amin. kepada Tuhan.